warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saliha, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keganasan pada wanita, yaitu kanker serviks. Seperti yang sudah diketahui bahwa kanker serviks ini merupakan pembunuh utama bagi wanita dan banyak sekali kasus ditemukan dalam kondisi terlambat. Secara statistik dapat ditemukan bahwa di tahun 2017 ini terdapat peningkatan kasus menjadi 3,9% kenaikan, sehingga dalam diskusi kali ini tentu akan sangat penting bagi sahabat Saliha untuk mengenal mengenai kanker serviks lebih dalam lagi dalam diagnosa, penanganan, pencegahan, dan serta langkah-langkah lebih lanjut dalam menghadapi kanker serviks. Mengenai definisi dari kanker serviks, memang kanker serviks adalah satu penyakit yang digolongkan dalam penyakit keganasan yang mengenai organ reproduksi pada wanita, yaitu bagian serviks. Tentu ada banyak jenis kanker pada wanita yang sudah lebih dulu dikenal, seperti misalnya kanker payudara, kanker ovarium, dan kanker organ lain seperti misalnya kanker paru, kanker hati, dan lain-lain. Jika ditanyakan apakah yang menjadi penyebab kanker serviks, tentu pada saat ini begitu banyak yang bisa dikaitkan sebagai penyebab pada kanker serviks. Namun yang paling banyak adalah nomor satu, berkaitan dengan virus human papillomavirus atau HPV. Kemudian yang kedua adalah pasien atau wanita ini terpajan dengan zat-zat karsinogenik, yaitu zat-zat yang mampu menstimulasi atau mengaktifkan gen-gen kanker pada seorang wanita. Kalau misalnya dicari apa sih zat karsinogenik ini, ya tentu banyak zat karsinogenik ini. Salah satunya misalnya pada proses pembakaran makanan yang tidak sempurna, misalnya pada sate itu ada bekas-bekas hitam arang, nah itu adalah salah satu zat karsinogenik. Dan ada banyak lagi zat-zat yang masuk dalam kategori karsinogenik, seperti misalnya pengawet yang berlebihan dipakai, kemudian pewarna, dan lain-lain. Ya, kemudian apakah penyakit ini dapat dideteksi lebih awal? Tentu bisa. Sebagai salah satu panduannya, kanker serviks ini biasanya dapat kita temui pada saat melakukan pemeriksaan pap smear. Tentu pada wanita yang rajin melakukan pap smear, angka untuk menemukan penyakit kanker serviks ini akan lebih tinggi daripada wanita yang sama sekali tidak pernah menemukan. Dan ini yang mengakibatkan mengapa sebagian besar kanker serviks itu ditemukan pada fase lanjut. Artinya sudah timbul pada gejala dan komplikasi yang lebih jauh, misalnya seperti perdarahan dari vagina dan lain-lain. Kalau kita merujuk kepada usia berapa seorang wanita dapat terkena penyakit kanker, statistik pada saat ini memang masih menunjukkan pada usia yang lebih lanjut. Artinya mungkin usia 40-50 ke atas. Ini berkaitan dengan patogenesis atau proses perjalanan penyakit dari kanker itu sendiri yang membutuhkan waktu. Namun mungkin bisa dilihat bahwa secara statistik angka ini semakin maju, dalam arti pasien menjadi lebih muda karena tadi berkaitan dengan faktor-faktor yang menimbulkan atau memicu kanker serviks. Apakah tanda yang bisa kita lihat bahwa seseorang terkena kanker serviks atau tidak? Jika kita melihat pada tahap awal dari penyakit ini, tentu belum ada tanda yang bisa kita lihat karena ini masih terjadi di dalam jaringan daripada serviks itu sendiri. Dan itu membutuhkan satu modalitas pemeriksaan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau kasat mata. Namun alarm yang paling utama adalah jika timbul gejala-gejala seperti misalnya perdarahan yang lama, kemudian ada nyeri pada saat berhubungan seksual, atau mungkin mulai dari penurunan berat badan, atau mungkin dari sakit di organ kelamin, di dalam rahim atau di dalam vagina, itu bisa mulai ditanyakan kepada dokter. Apakah kanker ini punya potensi menyebar? Seperti penyakit keganasan yang lain, maka kanker serviks punya potensi untuk menyebar, baik itu melewati darah maupun melalui saluran limfe. Kalau misalnya ditanyakan menyebar kemana, memang tergantung dari jenis kankernya dan posisi kanker itu sendiri. Namun ada beberapa organ yang paling sering menjadi tempat untuk penyebaran kanker, seperti misalnya hepar atau hati, kemudian tulang,
otak, dan paru. Jika seorang pasien sudah menjalani pengobatan dan kemudian dinyatakan sembuh dari kanker serviks, maka ada satu hal yang perlu diingat bahwa kanker serviks merupakan satu keganasan yang timbul karena sel-selnya mengalami mutasi atau perubahan menjadi ganas. Dan jika seseorang sudah memiliki kanker serviks, ini berarti pasiennya sudah memiliki bakat, dan jika ditemukan atau jika bertemu dengan yang zat-zat yang memicu, maka dia memungkinkan untuk tumbuh kembali. Sehingga biasanya pada pasien yang sudah mengalami kesembuhan, kita selalu mengingatkan untuk selalu melakukan pap smear secara teratur. Lalu apa hubungannya kanker serviks dengan kemandulan? Ini tentu dikembalikan pada di mana usia timbulnya kanker serviks. Kanker serviks biasanya muncul di usia lanjut di atas 40, 50, dan 60. Sementara kemandulan itu biasanya kita temukan pada tahap yang lebih awal. Sehingga kalau bisa dilihat di sini, kanker serviks itu dapat menimbulkan kemandulan jika sampai kanker ini menyebar pada organ-organ reproduksi, terutama yang mengganggu proses pembuahan, misalnya pada ovarium dan lain-lain. Ya sahabat Saliha, dari pembahasan kita berikut ini, maka kita sudah dapat satu kesimpulan penting bahwa walaupun kanker serviks merupakan pembunuh utama bagi wanita dan angka kejadiannya akan terus meningkat di setiap tahun, namun ada satu catatan penting yang bisa kita pegang adalah penyakit ini bisa dicegah dan ditemukan lebih awal. Sehingga menjadi satu kewajiban bagi sahabat Saliha untuk memiliki satu tingkat kepedulian yang lebih tinggi untuk menjaga kesehatan reproduksinya, salah satunya dengan melakukan pap smear secara teratur dan berkala jika sudah menikah.